Ketika kamu hidup di dunia yang sudah sangat tidak adil, kamu harus menjadi seorang pembangkang. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Tahun 2001, seorang pemburu harta karun bernama Peter Sadusky merekam kisah tentang harta karun emas dan perpustakaan dari istana Kaisar Montezuma yang dicari oleh para pemburu harta karun, atau disebut Freemason. Berawal dari sejarah Cortes dan para prajuritnya yang menghancurkan kekaisaran Aztec saat menginvasi Meksiko tahun 1519. Hingga suatu hari, para wanita ini menemukan petunjuk penting tentang keberadaan harta karunnya. Mereka pecah petunjuk itu menjadi 3 relik, masing-masing untuk suku Inca, Maya, dan Aztec. Seiring waktu berjalan, relik-relik itu hilang. Di sebuah gereja di Mexico City, pemburu harta karun bernama Rafael menemukan relik Aztec. Namun tiba-tiba, setelah berhasil lolos, Rafael segera pulang menunjukkan reliknya. Tapi dia menyuruh istrinya pergi membawa anak mereka dari kejaran antek-anteknya Salazar. Sebelum mereka pergi, Rafael memberikan kalungnya. Prometo. Rafael tewas di tangan mereka, sedangkan istri dan anaknya berhasil lolos. 21 tahun kemudian, inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Jesse Valenzuela, anak dari Rafael yang kini telah tumbuh dewasa. Dia dan 3 temannya mencari cara untuk bisa kabur dari sel penjara. Mereka adalah Tasha, Oren, dan Eden. Dengan menggunakan spray dan obeng, mereka berhasil membuka selnya. Untuk membuka pintu kedua, Jess melihat kembali jumlah tulisan dari tahanan sebelumnya. Sampai akhirnya dia menemukan kode untuk membuka pintunya. Ternyata sel ini hanyalah simulasi, dan mereka dinyatakan gagal karena Oren membawa ponsel. Jess dan 3 sahabatnya tinggal di Louisiana, Amerika. Scene berpindah ke Madrid, Spanyol. Wanita ini bernama Billy Pierce, kolektor barang antik sekaligus pemburu harta karun dari golongan hitam. Dari sebuah rumah, Billy mengira telah menemukan relik Aztec, namun ternyata bukan. Billy dihubungi seseorang untuk segera menemukan relik tersebut karena setelah 20 tahun lamanya, relik itu belum ditemukan kembali setelah kematian Rafael. Kembali ke Jess yang sudah ditinggal mati ibunya setahun yang lalu. Tinggal di rumah sewaan, Jess dan teman-temannya harus mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Sehari-hari, Jess bekerja di kantor penyewaan gudang sebagai resepsionis. Dia dan manajernya membuka salah satu gudang yang sudah lama tidak dibayar. Dalam database tercatat namanya Iam Pasma, dalam bahasa Latin yang artinya aku hantu. Jess yang dikenal sebagai pemecah teka-teki ditugaskan untuk mencari tahu nama asli penyewa gudang ini. Ini juga yang membuat Jess memiliki obsesi ingin menjadi agen FBI di Departemen Kriptanalisis yang khusus memecahkan teka-teki. Dari gudang tersebut, Jess menemukan sebuah palu dan bendera Amerika yang biasa digunakan untuk menutup peti jenazah anggota militer. Jess menemukan veteran militer bernama Jack Sadusky yang tewas dalam kecelakaan menyelam. Putranya bernama Liam dan ayahnya bernama Peter Sadusky, seorang pensiunan agen FBI dan Grandmaster Mason. Singkat cerita, Jess datang ke rumahnya Peter yang tinggal seorang diri hanya ditemani perawat. Mantan agen FBI tertunduk lesu saat melihat bendera yang diserahkan oleh Jess. Jess datang untuk menagih uang sewa gudangnya. Peter mengaku terkesan karena Jess bisa menemukannya. Rupanya, langkah Jess untuk menjadi agen FBI tertahan karena Jess bukan warga asli Amerika. Peter terkejut setelah melihat kalung yang dikenakan oleh Jess. Kalung itu dia kenakan karena ibunya tidak mau Jess menjadi pencuri dan orang ceroboh seperti ayahnya. Meski tidak mengenal ayahnya, ternyata Peter mengetahui betul orang-orang seperti ayahnya Jess hanya ingin melakukan sesuatu yang mereka anggap benar. Dan bukan berarti mereka penjahat, karena negara ini pun didirikan oleh para penjahat.
Ternyata, medali ayahnya Jess ini hanya dikenakan oleh jaringan rahasia penjaga harta karun yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mau tidak mau, Jess harus melindungi harta karun tersebut seperti yang dilakukan ayahnya. Dari tempat rahasianya, Peter memberikan sebuah amplop bertuliskan Liam. Di dalamnya terdapat petunjuk penting untuk menemukan harta karun. Peter mengingatkan Jess agar tidak percaya kepada siapapun. Ternyata, kedatangan Jess ke rumah Peter terdeteksi oleh si Billy. Jess tidak mau membuka amplopnya karena dia merasa bukan pemburu harta karun, dan surat itu ditujukan kepada Liam, bukan kepadanya. Keesokan harinya, Jess kembali bekerja. Dia diberitahu manajernya bahwa 2 agen FBI datang untuk mengecek gudangnya Peter, karena Peter baru saja meninggal dunia. Jess dipaksa memberikan surat itu karena Peter dianggap menyembunyikan barang ilegal. Setelah melihat lencana mereka, Jess mengaku tidak menerima surat yang mereka maksud. Dari rumahnya Peter, bos mafia ini merampas pedang Cortez yang terkenal dengan legendanya menaklukkan peradaban. Ternyata 2 agen FBI itu palsu. Mereka adalah anak buahnya Billy yang ditugaskan untuk menemukan surat tersebut karena Billy yakin Jess sudah berbohong. Rupanya, Jess mengetahui mereka agen FBI abal-abal karena lencana mereka seharusnya ditandatangan Jaksa Agung, bukan Presiden Amerika. Jess yakin mereka adalah pemburu harta karun. Tiba-tiba, rumah mereka sudah diobrak-abrik untuk mendapatkan suratnya. Untung saja, surat tersebut ada di dalam kotak yang dibawa oleh Oren. Ketika amplopnya dibuka, ternyata bukan peta harta karun, hanya foto Peter dan keluarganya. Di belakangnya tertulis permintaan maaf Peter untuk cucunya Liam. Sebagai permintaan terakhirnya, Jess akan memberikan surat tersebut kepada Peter. Setelah ditelusuri di IG-nya, Jess menemukan Liam yang berprofesi sebagai penyanyi kafe. Singkat cerita, mereka menemukan Liam, dan karena hubungan dengan kakeknya tidak baik, ternyata Liam tidak mau menerima surat tersebut. Di pagi harinya, Jess kembali melihat fotonya. Matanya tertuju ke palu yang dipegang oleh Peter. Dan palu itu kebetulan masih ada di tangan Jess. Saat berangkat menuju pondok Mason Sadusky, mereka dibuntuti 2 agen FBI palsu itu. Jess dan Tasha berhasil lolos sampai tiba di lokasi. Jess sempat dilarang masuk sampai dia menyodorkan salam rahasianya para pemburu harta karun. Sesuai lokasi yang ada di foto, Jess meletakkan palu tersebut sampai muncul pantulan yang mengarah ke benda bulat. Dan ternyata di dalamnya, Jess menemukan relik. Persis dengan kalung yang dia kenakan. Tak berselang lama, si Billy menghubungi Jess, mengancam akan membunuh Oren jika Jess tidak menyerahkan reliknya. Dan ternyata, inilah sosok Salazar yang berada di dalam sel penjara. Oren baru menyadari mereka penjahat yang sedang menculiknya. Tasha coba meretas ponselnya si Billy yang mendapatkan lokasi, tapi dia gagal. Jess setuju untuk menyerahkan reliknya asalkan temannya dilepaskan. Sebelum itu, Jess memutuskan untuk melaporkan penculikan Oren ke markas FBI. Seorang agen baru bernama Ross ditugaskan menemui mereka. Jess menunjukkan relik petunjuk harta karun yang diinginkan oleh penculiknya yang bernama Billy. Relik ini Jess dapatkan sesuai petunjuk dari mantan agen FBI yang bernama Peter Sadusky. Tapi mereka batal melaporkan penculikan ini karena Tasha dan Jess tidak mau memberitahu nama asli keduanya. Di dalam bis, Jess mempelajari relik tersebut dan setelah diarahkan ke utara, Jess menyadari ini bukanlah kotak biasa. Namun, ada teka-teki di dalamnya yang harus dipecahkan. Sampai akhirnya Jess berhasil membuka reliknya, bagian dari peta harta karun namun tidak terhubung satu sama lainnya. Tiba di lokasi pertemuan, mereka akan coba minta bantuan anggota militer yang menjaga toko ini. Saat Billy datang membawa Oren, disitulah Jess terpaksa menyerahkan reliknya. Anggota militer datang membantu, tapi Oren mengatakan mereka tidak menculiknya karena dia tidak mau teman-temannya terancam. I wasn't kidnapped. Berbicara dengan ibunya, ternyata Liam tidak berbicara dengan kakeknya karena dianggap sebagai penyebab kematian ayahnya. Dan kini kakeknya hanya mewariskan rumahnya kepada Liam, tapi dia harus bayar pajaknya terlebih dulu.
Meski sudah disekap oleh penjahat itu, Oren tidak akan gentar untuk membantu Jess menemukan harta karun yang ada hubungannya dengan masa lalu ayahnya. Singkat cerita, Jess kembali ke rumahnya Peter untuk mencari petunjuk berikutnya. Tak sengaja, Jess menemukan sebuah buku yang ada kaitannya dengan simbol kalung yang dia kenakan. Tiba-tiba, Jess tunjukkan sebagian peta harta karun yang dia temukan dari reliknya. Tapi Liam sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya perburuan harta karun seperti yang dilakukan kakeknya. Menurutnya, hanya orang bodoh yang menghabiskan energinya untuk menemukan harta karun. Dan kini, relik tersebut berada di tangan Billy. Dengan teknologi khusus yang mereka miliki, ternyata Jess memasukkan gantungan kunci ke dalam kotak tersebut. Si cantik agen Ross masih kepikiran dengan laporan yang dibuat oleh dua wanita itu. Menyebut kematian Peter cukup misterius ada hubungannya dengan harta karun. Dari buku tersebut, Jess menemukan petunjuk terkait simbol Aztec, suku Maya, dan Inca. Yang membuatnya bingung, dalam sejarahnya suku Aztec dan Maya tidak memiliki hubungan yang begitu baik. Sedangkan Inca sendiri jauh berada di selatan. Kenapa mereka bisa terikat satu sama lain terkait harta karunnya? Inilah teka-teki panjang yang harus dipecahkan oleh Jess. Tiba-tiba, Jess dipecat dari pekerjaannya hanya karena kemarin bolos kerja. Di saat Liam dan ibunya sedang membereskan barang-barang peninggalan Peter, Liam dibuat kecewa karena ibunya menuduh dia seperti ayahnya sebagai orang gagal yang lebih mementingkan harta karun daripada karir militernya. Jess diterima bekerja di bar tempat Liam biasa menyanyi. Karena penampilannya tidak pernah mendapat apresiasi dari pengunjung, Liam dipecat dari pekerjaannya. Saat itulah Liam kembali menghampiri Jess, ingin menunjukkan sesuatu kepadanya terkait perburuan harta karun. Keputusannya berubah karena Liam ingin membuktikan dia bukan orang gagal seperti yang dituduhkan ibunya. Sama seperti ayahnya Jess, ternyata ayahnya Liam tewas karena memburu harta karun. Ternyata di rumah Peter terdapat sebuah ruangan rahasia yang berisi petunjuk tentang harta karunnya. Liam menunjukkan sebuah makalah yang berasal dari Meksiko ditulis sejak 20 tahun lalu. Dan ternyata penulis makalah itu adalah ibunya Jess. Dari ruang rahasia itu, Jess menemukan kaset video. Dan setelah diputar di rumahnya Oren, ternyata ibunya Jess sedang memaparkan tentang sejarah harta karun yang dilindungi seorang wanita bernama Melins dari para penakluk. Budak wanita itu juga yang mengatur gerakan bawah tanah dengan para wanita lainnya yang menggunakan kalung persis seperti yang dikenakan oleh Jess. Kalung inilah yang menjadi simbol sumpah kuno untuk membuka sejarah hilang dari satu peradaban penuh. Seperti yang diwariskan oleh ayahnya, Jess punya tanggung jawab besar untuk melindungi harta karunnya. Para wanita inilah yang membuat petanya lalu membaginya dalam 3 bagian, yaitu relik Aztec, relik Inca, dan relik Maya. Tapi disertasi ibunya dianggap seorang profesor hanya sebuah fantasi yang tidak masuk akal. Tiba-tiba ayahnya muncul untuk mendukung ibunya Jess. Mereka tampak bahagia saat Jess masih dalam kandungan. Tanpa sepengetahuan atasannya, agen Ross menghubungi dokter forensik yang melakukan uji lab penyebab kematian Peter. Kembali ke Jess dan tim yang melihat kembali ruangan rahasianya Peter. Fokus mereka untuk menemukan 2 relik lainnya yang sebelumnya terbuat dari obsidian. Tinggal relik yang terbuat dari giok dan lazuardi. Meskipun Billy sudah mengambil relik obsidian, tim memiliki fotonya. Karena ayahnya Liam terlibat perburuan bersama kakeknya, ada satu tulisan yang belum berhasil mereka pecahkan. Sebuah pesan disampaikan ke Raja Matahari yang terlahir dari perdamaian. Tiba-tiba, Tasha menemukan tulisan lain agar mereka berhati-hati kepada Salazar. Karena hobinya musik, Liam berpikir tentang raja musik Elvis Presley dengan studionya yang diberi nama Matahari Record. Faktanya, Elvis melakukan jabat tangan rahasia khusus Mason dengan Presiden Nixon. Ditambah lagi, leluhurnya Elvis berasal dari suku Cherokee. Akhirnya, tim sepakat untuk mencari petunjuk berikutnya dari gitar milik legenda musik itu yang ada di ruangan rahasia Museum Elvis yang ada di Graceland. Anak buah Billy yang bernama Ned berhasil membuka reliknya. Yang mengejutkan, ternyata Billy sudah memiliki relik gioknya. Dan itu artinya tinggal 1 relik terakhir yang harus mereka temukan untuk menyempurnakan peta harta karunnya.
Agen Ross mendapat informasi dari Dr. Zeke Hudson tentang penyebab kematian Peter. Noda jingga ditemukan di balik tangannya yang diduga sebagai obat tertentu yang harus diselidiki lebih lanjut. Dari sebagian peta ini, Billy dan antek-anteknya menemukan gambar pegunungan Iztaccíhuatl. Lalu ada kepala jaguar yang disebut suku Aztec sebagai monster bumi, simbol dari pintu masuk menuju tempat sakral. Karena lokasinya berada di ujung kota Meksiko, komplotan mafia ini berencana untuk terbang ke sana. Kembali ke Jess dan timnya yang sedang dalam perjalanan menuju museum. Berencana untuk menyamar jadi petugas Hamas serangga agar diizinkan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tiba-tiba mereka merasa sedang dibuntuti sebuah mobil. Singkat cerita, Oren lebih dulu masuk untuk menerbangkan serangganya. Setelah pengelola museum menghubungi dinas pertamanan, giliran Eden dan Liam yang masuk menyamar jadi petugas penanggulangan serangga. Mereka hanya punya waktu 13 menit sebelum petugas yang asli datang. Eden diajak oleh kepala keamanan museum untuk masuk ke ruang rahasia, memastikan tidak ada serangga di dalamnya. Disinilah Eden melihat gitarnya Elvis Presley. Diam-diam Eden memotretnya. Karena petugas serangga yang asli datang, Oren ditugaskan untuk mengulur waktu. Liam lebih dulu tiba di mobil. Dari foto yang dikirimkan Eden, tidak ada petunjuk berarti sampai Jess melihat piringan emas yang bertuliskan La Paloma, yang artinya merpati sebagai simbol perdamaian. Jess memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan rahasianya. Karena tanggal lahirnya Elvis tidak berhasil membuka pintu rahasianya, akhirnya terbuka setelah Jess memasukkan tanggal legenda musik itu membeli Graceland. Untuk mengalihkan perhatian kepala keamanan itu, Liam sengaja memainkan gitar di museum tersebut. Sementara itu, Jess merekam suara yang berasal dari piringan emasnya. Mereka berdua berhasil keluar sebelum ditangkap polisi. Rekaman dari piringan emas itu tidak jelas apa maksudnya. Teka-teki selanjutnya yang harus tim pecahkan. Melihat kedekatan antara Jess dan Liam, disitulah Eden mulai cemburu. Di sisi lain, Billy dan anak buahnya menemukan gua peninggalan suku Maya, Aztec, dan Inca yang pernah dikunjungi para wanita pelindung harta karun. Saat Ned bermaksud mengambil drone-nya, tiba-tiba Mictlan. Black Hawk down. Nate! Let me go! Let's go! Let me go! You can still be alive! Let's go! Jess terlihat kecewa karena Eden memberitahu Liam bahwa dirinya seorang imigran yang dilindung di Daca, yaitu dokumen yang bisa dicabut jika Jess terlibat tindak kriminal dan akibatnya Jess bisa dideportasi ke Meksiko. Liam menunjukkan hasil dari piringan emas itu yang ternyata suaranya disamarkan. Pesan suara dari Elvis itu mengatakan dia mendapat pesan dari Nona Morning Dove White. Ekor ular berlidah kembar terlihat di cuaca cerah di tikungan di tanah yang baru ditemukan. Meski kehilangan Ned tidak menyurutkan Billy dan Casey untuk meneruskan perburuan harta karunnya seperti yang diucapkan Nelson Mandela. Jangan nilai aku berdasarkan kesuksesanku, tapi nilailah berdasarkan berapa sering aku jatuh dan kembali bangkit. Dan ternyata Billy sudah mendengar tentang petunjuk dari Elvis Presley. Elvis? Seorang pria mencurigakan datang ke rumahnya Jess mengantarkan paket. Namun ternyata isinya kue apem kiriman Eden. Sampai saat ini Jess masih kesulitan memecahkan teka-tekinya Elvis. Sebuah jet pribadi mendarat. Kemudian pemburu harta karun terkenal bernama Riley turun dari pesawat. Dia akan hadir dalam acara pemakamannya Peter. Begitupun dengan Jess dan teman-temannya. Ternyata Billy bagian dari perusahaan yang ditugaskan untuk memburu harta karun itu. Beberapa anggota dewan tampaknya ragu jika Billy akan berhasil menemukannya. Penilaian mereka berubah setelah Billy menunjukkan rekaman suaranya Elvis sebagai petunjuk untuk mendapatkan relik ketiga. Di saat Billy dan Casey akan naik mobil, mereka dicegat Charlie dan anak buahnya yang ingin merampas rekaman tersebut. Tapi ini yang terjadi. Takeover failed. Seorang pria tua dengan rambut gondrong tampak mengawasi rumahnya Peter di saat acara pemakaman sedang berlangsung. Riley datang karena dia adalah teman dari kakek dan ayahnya Liam. Kesempatan ini dimanfaatkan Jess untuk bertanya tentang petunjuk suaranya Elvis yang sulit untuk dipecahkan.
Riley nampak kesulitan setelah Jess memberitahunya. Pembicaraan mereka terhenti karena ada agen FBI yang bernama Hendrix menghampiri Riley. Sementara itu, Oren menciduk Eden sedang indehoy dengan wanita seksoi bernama Mina. Giliran agen Ross yang terkejut melihat Jess dan Tasha ada di acara ini. Mereka mengaku kenal Liam setelah diperkenalkan oleh Peter. Karena mengusut penyebab kematian Peter, agen FBI ini mengambil sampel bunga cemara Inggris yang mengandung racun dari dalam ruangan. Aksinya hampir terciduk oleh atasannya karena Ross bekerja tanpa perintahnya. Baru tiba di lokasi, Eden memergoki mobil yang sempat membuntuti tim. Saat didekati, pria itu memilih kabur. Sementara itu, Riley menemukan ruangan rahasia saat mengambil buku yang dia tulis. Kebetulan, saat Jess bermaksud mencari Liam, dia bertemu dengan Riley di dalam ruangan rahasianya Peter. Karena Riley memegang benda antik yang tidak boleh disentuh, inilah yang terjadi. Dianggap sebagai penyusup, keduanya terkunci di dalam ruangan ini dengan kadar oksigen yang terus menurun. Bahkan, tidak ada sinyal yang membuat mereka kesulitan untuk minta pertolongan. Dari pengakuan perawat kakeknya, Liam baru tahu Peter hanya tersenyum saat mendengar lagu yang dia nyanyikan. Riley coba memasukkan kata sandi sesuai tanggal lahirnya Peter, namun gagal. Ketika Jess melihat logo FBI, dia yakin kode sandinya berhubungan dengan moto FBI, yaitu kesetiaan, keberanian, dan integritas. Karena anjing disebut binatang yang setia, Jess menemukan angka di balik ukiran anjing. Kodenya berhasil dan kini kode selanjutnya yang harus dipecahkan. Sementara itu, Liam menyanyikan sebuah lagu untuk mengenang kakeknya. Sedangkan Tasha mencari Jess di dalam ruangan Peter. Karena mendengar suara yang berasal dari dalam, Tasha coba membukanya namun tidak berhasil. Tasha segera meminta bantuan Liam untuk mengeluarkan Jess dari ruangan rahasia kakeknya. Riley melihat medali perak ayahnya Liam sebagai simbol keberanian. Terdapat angka 11 di belakang medali tersebut dan ternyata berhasil. Tersisa 2 angka lainnya yang harus Jess pecahkan. Sementara itu, Liam dan teman-temannya mencari arloji pintar milik Peter yang diharapkan bisa membuka kembali pintu rahasianya. Dalam kondisi fisik yang melemah, Jess mulai sadar. Ular berlidah kembar itu bukanlah Melins, tapi ada penerjemah lain yang dipaksa membantu para penjajah, yaitu Sacha Gawea. Lalu Jess melihat gambar ular yang terpotong sebagai simbol keutuhan dan kesatuan, makna lain dari integritas. Sampailah Jess menghitung angka 81 yang muncul dari ular ini, dan akhirnya pintu pun terbuka. Jess, look at me. Setelah kondisinya membaik, Riley teringat dengan York seperti halnya Sacha Gawea. Dia juga penerjemah dan penulis yang membawa semua rahasia itu bersamanya. Dan kebetulan akan ada acara di Wastu Gubernur terkait jurnalnya. Tidak ingin kehilangan kesempatan lagi, Liam mengungkapkan perasaannya kepada Jess. Dan setelah itu mereka pun celepot. Begitupun dengan Eden dan Mina, namun tidak dengan Oren dan Tasha. Sebelum naik pesawat, Riley memberitahu Jess bahwa temannya mendengar suara rekaman Elpis. Itu artinya ada salah satu teman Jess yang membocorkannya. Apakah di sini Jess menuduh Liam? Billy menugaskan anak buahnya mencari tahu tentang Melins, penerjemahnya Raja Cortez sekaligus anggota dari para wanita yang dijuluki Putri Ular Berburu, pelindungnya harta karun. 3 million, 4 to my right. Don't worry, I won't tell. Miss Pierce. Untuk mendapatkan kode Melins yang hilang, Billy menawarkan mosaik Caligula kepada temannya yang sesama kolektor barang gelap. Lost or otherwise. Dia menunjukkan jurnalnya Cortez dan di dalamnya ada tulisannya Melins. Petunjuk ini penting karena Billy ingin menemukan relik ketiga. Jess memberitahu Eden bahwa Liam kemungkinan besar yang membocorkan informasi tentang petunjuk harta karunnya kepada Billy, meski Jess merasa sangat ragu. Tiba di rumah dinas gubernur, ternyata Jess melihat Liam datang lebih dulu ingin melihat jurnalnya Lewis. Tapi Liam disuruh datang lagi esok hari dengan membayar tiket $50.000 untuk kampanye gubernur jika ingin melihat jurnalnya.
Tentu saja kecurigaan Jess kepada Liam makin kuat. Apalagi Tasha melihat $50.000 baru saja ditransfer ke rekeningnya Liam. $50,000? Only thing that makes sense. Diduga berasal dari Billy. Okay. Di malam hari, Liam dicueki oleh Jess. Padahal dia mau mengajaknya ke rumah dinas gubernur untuk melihat jurnalnya. And she knew at the wake. You looked at my bank account. Liam kecewa karena ternyata Jess menuduhnya telah berkhianat, menerima uang dari si Billy. Agen Ross memberikan bunga beracun itu kepada Dr. Zeke untuk bahan penyelidikan. Gee, thanks. Sadowski was 87. I Googled you. Kembali ke si Billy yang datang menemui seorang profesor dari Meksiko untuk minta bantuannya menerjemahkan tulisan Melins dalam bahasa Nahuatl. Told her it didn't exist. Ketika Oren datang, tiba-tiba detektor alat sadapnya berbunyi. Dan ternyata di dalam sepatunya terdapat alat penyadap. No, not my inversions. No. Dan itu artinya Jess telah salah menilai Liam. When I came over for trivia night. Billy baru sadar telah ditipu dengan jurnalnya Raja Cortez setelah profesor ini menelitinya. Menurutnya, Melins tetaplah pengkhianat yang membantu penjajah. He sold me a fake. That it's a myth. Liam memaafkan Jess karena salah menuduhnya. Dan uang $50.000 itu dia pinjam dari ibunya untuk membayar pajak rumah yang diwariskan oleh kakeknya. I was trying to apologize. That was dumb. Untuk hadir dalam acara pestanya gubernur, mereka harus tampil mewah. I think I know someone who did. Melihat rekaman Oren di channel YouTube-nya, Billy menyadari Jess sedang mengenakan kalung medali yang jadi simbol para pelindung harta karun. The daughters of the... Who's dead? Rafael Rios. Yang dia ketahui, Rafael beserta anak dan istrinya telah mati 20 tahun lalu. Dia yakin Jess adalah anak dari Rafael. Mereka juga mengetahui tentang jurnal Lewis yang akan dipajang dalam acaranya gubernur. Dan di dalamnya terdapat petunjuk untuk mendapatkan relik ketiga. Guess what the breed of dog is? Just like her father. Dr. Zeke kembali menemui agen Ross karena ternyata cemara Inggris itu yang membunuh Peter. Tapi belum ada petunjuk siapa tersangkanya. I gotta go, but I owe you one. Yeah. I need to request some security footage. Singkat cerita, Jess dan teman-temannya datang ke acara pestanya Gubernur Louisiana. Karena aturannya harus memakai dasi, ini yang dilakukan Jess kepada Liam. Making you nervous, Valenzuela? Jess dan Liam melihat jurnal di dalam ruangan yang dipenuhi banyak orang. Mereka berencana untuk memotretnya setelah sepi dari pengunjung dan penjaga. Untuk mengalihkan perhatian para pengunjung, Jess dan Eden menampilkan dansa terbaik mereka karena ternyata saat SMA, keduanya tampil memukau memenangkan perlombaan. Tak bisa dipungkiri, Liam dan Mina dibuat cemburu dengan penampilan keduanya yang sangat romantis. Tiba-tiba Liam menghilang, dan ketika Jess melihat jurnal itu, ternyata Liam sudah mencurinya. Karena penjaga melihat Jess ada di sana, dia yang justru dituduh sebagai pencurinya. Jess segera kabur dari lokasi dengan bantuan Tasha dan Oren yang mengalihkan perhatian para polisi. Jess berlari keluar sampai Billy menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Setelah diselamatkan dari kejaran polisi, Billy mengaku kepada Jess dia dan ayahnya adalah rekan dalam perburuan harta karun 20 tahun lalu. Bahkan dia mengenal ibunya Jess yang bernama Manuela. Buktinya, Billy memiliki kalung yang jadi simbol anggota Putri Ular Berbulu pelindung harta karun. Diajak ke restoran, Billy menunjukkan foto ayahnya Jess dengan saudaranya Billy yang bernama Sebastian. Dia juga menyebut Sebastian telah dibunuh oleh orang sama yang telah membunuh ayahnya Jess. Dia adalah pemburu harta karun bernama Salazar. Selain itu, Billy menyebut Liam telah mengkhianatinya. Jurnal yang dia curi dijual kepadanya. Singkat cerita, Jess diajak ke kapal pesiar pribadinya untuk melihat isi jurnalnya. Sebagai ahli pemecah teka-teki, Jess kembali mengeluarkan kemampuannya.
hingga sampailah Jess menemukan kalimat kunci tentang sumur di Alamo, lokasi yang diduga tempat relik ketiganya berada. Setelah itu, Billy menunjukkan relik ke-1 dan kedua yang diakui dibelinya dari Liam. Dan ternyata kotak tersebut mengandung magnet yang saling mengikat satu sama lain. Kedua relik ini akan mereka bawa untuk menemukan relik ketiganya. Kembali ke rumah, terjadi perselisihan antara Tasha dan Jess yang memutuskan akan melanjutkan perburuan harta karun ini seorang diri. Karena sikap Jess yang tiba-tiba berubah, Tasha memutuskan untuk pergi dari sana, menginap di rumahnya Oren. Apakah Jess percaya dengan ucapan Billy bahwa Salazar telah membunuh ayahnya? Eden segera menemui Jess setelah tahu dia bertengkar dengan Tasha. Karena penampilan dansa mereka, hubungan Eden dan Mina kandas. Begitupun dengan Jess dan Liam yang tidak jelas. Karena Liam sulit dihubungi, Jess memutuskan untuk datang ke rumah kakeknya. Ketika Jess masuk, tiba-tiba pelaku diketahui anteknya Salazar yang langsung kabur setelah Casey muncul di sana. Casey pun mengaku ditugaskan oleh Billy untuk melindunginya. Agar Jess percaya, Billy disebutnya bukan penjahat, karena orang tuanya dibunuh sejak dia dan saudaranya masih kecil. Selain itu, Casey merasa telah diselamatkan Billy saat dia masih hidup di jalanan menjadi pencopet. Meskipun penyelidikannya terkesan pelan, namun agen Ross mulai menyadari Peter telah dibunuh seseorang dan Jess telah berkata jujur. Tapi dia belum menemukan data lengkap dari sosok bernama Billy. Kembali ke si Billy dan Jess yang membayangkan sudah tiba di situs sejarah yang berada di Alamo, Texas. Mereka menemukan sumur yang diduga sebagai lokasi relik ketiga disembunyikan. Karena banyaknya turis dan penjaga, mereka memutuskan untuk beraksi sampai para pengunjung teralihkan dengan pagelaran pertempuran klasik di lokasi ini. Kembali ke rumah, Jess menuliskan pesan untuk Tasha sebelum dia kembali pergi. Pesan itu dibaca oleh Tasha. Eden datang ke rumah sakit untuk menemui Mina yang bekerja sebagai dokter. Meski hubungan mereka kandas, tapi keduanya sepakat untuk berteman. Sebelum pulang, tiba-tiba Eden melihat tuxedo yang digunakan oleh Liam. Ternyata Liam terbaring penuh luka di sekujur tubuhnya. Singkat cerita, Billy dan Jess sudah tiba di Alamo, Texas menggunakan kostum prajurit untuk menyamarkan rencana mereka yang sesungguhnya. Situs ini adalah awal mula Meksiko kehilangan Texas yang kini menjadi wilayah Amerika. Setelah siuman, Liam ingin segera menghubungi Jess. Ternyata saat Eden dan Jess sedang berdansa, Liam melihat ada Billy di sana. Karena itu, dia memutuskan untuk mencuri lebih dulu jurnalnya. Namun saat keluar, Billy dihajar habis-habisan oleh si Casey, lalu membuangnya ke sungai. Meski sudah mencari di dalam sumur, Jess tidak menemukan reliknya. Ternyata Tasha dan Oren datang juga ke Alamo untuk menyusul Jess. Karena Billy bersikeras ingin mencarinya sendiri, Jess langsung menutup sumur tersebut. Dia kabur membawa reliknya di tengah aksi teatrikal peperangan. Mereka berhasil kabur meski sempat dihadang si Casey. Dan kini reliknya kembali berada di tangan Jess. Rupanya, Jess sudah tahu Billy telah berbohong saat menunjukkan foto ayahnya dengan kancing kemeja yang terbalik. Jadi foto tersebut bukan asli, tapi editan seakan ayahnya kenal baik dengan Sebastian. Selain itu, Jess mengetes Billy dengan obrolan bahwa ibunya sangat doyan seblak, padahal ibunya itu doyan rujak. Untuk relik ketiganya, Jess menyebut ada sebuah kota di Meksiko yang bernama Vizca yang dahulu disebut kota Alamo. Dia yakin di sana ada sumur yang menyimpan relik suku Inca itu. Sementara itu Billy ditangkap kepolisian Texas. Sedangkan Casey memberi perintah kepada mantan perawatnya Peter yang bernama Miles yang ternyata antek mereka untuk mengirimkan bukti ke markas FBI. Dia menuduh Jess telah membunuh Peter. Dari penelusuran web diketahui sumur tua yang dibangun tahun 1920-an itu kini telah berdiri bank di atasnya. Faktanya, 20 tahun seseorang sudah membobol bank untuk menemukan sumurnya. Dan pelaku yang kini mendekam di dalam penjara Meksiko itu adalah Salazar. Meski dia disebut sebagai dalang yang membunuh ayahnya, Jess bersikeras akan menemuinya untuk memecahkan misteri tentang masa lalu ayahnya. Jess dan dua sahabatnya terkejut setelah melihat FBI sedang menggeledah rumah mereka. Setelah Tasha meretas surat perintahnya,
Jess dituduh telah membunuh Peter Sadusky. Sementara itu, Billy berada di gedung pengadilan menunggu giliran sidang. Kebetulan, dia bertemu dengan seorang ahli yang mengetahui sejarah tentang Alamo. Meski bagian dari anteknya Billy, anehnya Miles menolak bayaran $150.000 yang seharusnya bisa dia nikmati. Sebelum berangkat menuju Meksiko, Oren lebih dulu mempersiapkan barang-barang yang Tim butuhkan, terutama beberapa gepok uang tabungannya. Sementara itu, Eden menceritakan apa yang menimpa Liam, tidak sesuai dengan prasangka buruknya selama ini. Jelas, dalangnya adalah Billy yang menjebak Jess dan juga Liam. Dari ahli sejarah ini, si Billy kini mengetahui lokasi Alamo yang sebenarnya berada di Meksiko, bukan Alamo yang berada di Texas. Jess ditemani Oren dan Tasha mulai berangkat menuju Meksiko. Di sisi lain, agen Ross menemukan kertas yang bertuliskan waspada terhadap Salazar. Lalu datang Eden untuk meyakinkan agen FBI ini bahwa Jess tidak mungkin membunuh Peter. Bukti rekaman yang diperdengarkan itu adalah suara Jess yang mengancam akan membunuh Peter dengan racun. Tapi Eden sangat yakin rekaman ini palsu meskipun pakar FBI sudah mengeceknya. Contohnya ketika dia mengatakan apartemen cucunya tidak jauh dari ini. Padahal kalimat yang benar, apartemennya tidak jauh dari sini. Eden yakin pelakunya adalah Billy. Tak berselang lama, Ross mendapat informasi Billy sedang ditahan di Alamo. Liam terkejut ketika melihat ruangan pribadi kakeknya telah diobrak-abrik. Tiba di sana, Billy yang baru bebas pura-pura terkejut setelah mengetahui Jess ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Sementara itu, Jess dan dua sahabatnya telah tiba di wilayah Meksiko. Kembali ke bar, Liam mencoba menghubungi Jess namun tidak berhasil. Ternyata Eden datang juga ke bar ini untuk mencarinya. Karena butuh uang untuk membeli ponsel baru, Liam kembali menyanyi karena beritanya viral setelah dia tampil di rumah dinas gubernur. Tiba-tiba, Liam melihat Miles ada di dalam bar. Dia mengaku menyelamatkan Liam sebelum tewas tenggelam. Miles tidak menduga Billy akan membunuhnya demi jurnal itu. Dia juga yang menjebak Jess untuk pembunuhan kakeknya. Sebagai bentuk penyesalannya, Miles akan membantu Liam menemukan Jess. Ternyata, Eden menyusul tim ke Meksiko untuk ikut membantu Jess. Jess melanjutkan rencananya masuk ke dalam penjara Meksiko untuk menemui Salazar, yang disebut Billy dalam kematian ayahnya. Salazar cukup terkejut saat mendengar suara Jess. Ditambah lagi, dia mengenakan kalung yang menjadi simbol anggota pelindung harta karun. Ternyata pria ini bukanlah Salazar yang membunuh ayahnya Jess. Tapi memang Rafael ayahnya Jess yang memalsukan kematiannya menyamar jadi Salazar setelah lolos dari kebakaran 20 tahun lalu. Really? Ketika Salazar menyanyikan lagu Nina Bobo seperti yang biasa dinyanyikan ibunya, Jess kini yakin pria ini adalah ayahnya. It's me. Rafael beralasan menyembunyikan kematiannya untuk melindungi Jess dari Salazar yang asli. Dan Rafael baru mengetahui bahwa Manuela telah meninggal setahun yang lalu akibat kanker. Bagi Rafael, harta karun ini jauh lebih penting untuk dilindungi melebihi nyawa dia dan ibunya. Dan relik ketiga itu ternyata sudah menghilang dari sumur yang ada di Visca. Dia menyuruh Jess untuk pergi ke tempat pertama Ratu Spanyol bertemu Santo Jerome dan memberi nota. Saking kecewa kepada ayahnya, Jess merasa tidak peduli lagi tentang harta karunnya. Biarkan si Billy menemukannya. You can have it. Tapi setelah Eden membujuknya, Jess kembali melanjutkan tujuannya. Tim mencerna dan mempelajari kalimat kunci yang dikatakan oleh Rafael. Sampai mereka menemukan Universitas Biara Sor Juana yang dulunya rumah biarawati di tahun 1600-an. Tim menduga salah satu biarawatinya adalah anggota Putri Ular Berbulu yang melindungi relik ketiga. Tiba di lokasi, tim pura-pura menjadi turis melihat organ tua yang ada di dalamnya. Teringat ucapan Rafael yang menyebut memberi nota. Maksudnya adalah not musik. Mereka coba lagu yang hanya diketahui para Putri Ular Berbulu, yaitu lagu Senandung ibunya Jess. Setelah Tasha memainkan organnya, tiba-tiba dari kotak tersembunyi inilah Jess menemukan relik ketiganya. Biarawati yang mendengar suara musik mengaku sudah menunggu orang yang akan mengambil kotak ini.
Karena Jess menggunakan kalung tersebut, dia menyerahkan kembali reliknya, merasa bebannya sudah terlepas. Ketiga relik tersebut Jess satukan untuk melihat peta harta karunnya secara keseluruhan. Tapi teka-teki di mana lokasi harta karunnya belum terpecahkan. Jess sama sekali tidak bisa menguraikan simbol-simbolnya. Bisa jadi hanya Raphael yang paham dengan peta ini. Jess kembali ke penjara untuk menemui ayahnya. Namun ternyata yang Raphael temui adalah Billy. Mengetahui Billy datang juga ke penjara yang bisa mengancam nyawa ayahnya, Jess berencana untuk membebaskan ayahnya dari penjara ini. Raphael tidak terima dituduh telah membunuh Sebastian. Justru Salazar pelakunya. Kala itu, Sebastian tertimpa reruntuhan memohon untuk diselamatkan. Tapi Salazar membiarkannya, menyebutnya hanya beban. Setelah itu, Salazar menembaknya. Billy mengancam akan membunuh Jess jika Raphael menolak memberitahu lokasi relik ketiga. Hanya Oren yang tidak setuju dengan rencana Jess untuk menerobos penjara. Menghargai keputusannya, Oren diminta kembali ke Amerika agar tidak dituduh sebagai kaki tangan mereka. Sementara itu, Miles membeberkan rencananya kepada Liam untuk merampas salah satu ponsel dari tim keamanannya Billy yang bisa mereka gunakan untuk melacak keberadaan Jess. Sebelum pergi, Oren memberitahu timnya bahwa Amerika menerapkan sistem penanggulangan banjir melalui saluran drainase otomatis dan kini menjadi standar internasional. Secara tidak langsung, Oren memberitahu itulah jalan Jess bisa menyusup ke dalam penjara. Singkat cerita, setelah Tasha meretas terlebih dulu sistem penanggulangan banjir di dalam penjara, Jess mulai masuk ke dalam gorong-gorong, menyusup ke dalam penjara sampai tiba di dalam sel ayahnya. Ternyata ayahnya tidak ada di sana, dan tiba-tiba Salazar, ¿estás tratando de escapar otra vez? ternyata Raphael sendiri berencana akan kabur untuk menyelamatkan Jess dari ancaman Billy. Karena jalan keluar Jess sudah tertutup air, dia mengandalkan jalan keluar yang sebelumnya sudah direncanakan Raphael. Get a hand. About years ago, and they just sealed it off. Okay, you go first. Tried to escape many times, but I never made it. For that, you need two people. To run, you cut the fence. Di luar dugaan, ada polisi Meksiko yang bertanya kepada Eden dan Tasha tentang aktivitas mereka dekat penjara. Mereka mengaku tersesat. Di dalam ruang cuci, ternyata Raphael sudah mempersiapkan jalur pelarian. Keduanya sampai di lapangan penjara. Dan masalahnya kini adalah penembak jitu yang standby di atas menara. Raphael menyuruh Jess lari secepat mungkin untuk memotong kawat pagar. Sedangkan dia sendiri akan membutakan penglihatan sniper itu menggunakan cermin. Tidak ada waktu lagi setelah petugas tadi berteriak adanya napi yang kabur. Dan inilah aksi yang dilakukan Jess dan Raphael. Ternyata ada seseorang yang lebih dulu menembak sniper itu. Keduanya berhasil kabur setelah Tasha dan Eden datang menjemput. Mereka tidak tahu sosok yang telah membantu melepaskan tembakan. Baru saja tiba di rumah, Oren dikejutkan dengan kedatangan agen Ross yang ingin tahu di mana teman-temannya sekarang. Tapi Oren memilih bungkam, meskipun agen Ross melihat stiker Meksiko di atas kopernya. Dario dan anak buahnya datang setelah Miles melaporkan telah menangkap Liam yang ternyata masih hidup. Saat mereka masuk, kondisi Liam sudah terikat di atas kursi. Dan ketika Liam akan dieksekusi, tiba-tiba dari ponselnya Dario, mereka langsung meretasnya untuk mencari tahu di mana Jess berada. Sementara itu, agen Hendrix akan mempersiapkan proses ekstradisi setelah Ross melaporkan bahwa Jess berada di Meksiko. Eden menurunkan Jess dan ayahnya di sebuah lokasi untuk melanjutkan petualangan menemukan petunjuk lokasi harta karunnya. Sedangkan Eden dan Tasha diminta kembali ke Amerika lebih dulu. Liam kini mengetahui ayahnya telah dibuntuti oleh Billy juga sejak lama. Dan ini artinya dia yakin betul ayahnya ikut menjadi korban kekejaman si Billy. Karena Casey mendeteksi ponsel Dario masuk ke dalam sistem.
Akhirnya, Billy menyadari Liam masih hidup karena bantuan Miles. Tim pembunuh dikirim untuk menghabisi Liam. Saat anak buah Dario masuk ke dalam ruangan, ternyata pelurunya mengenai Miles. Liam buru-buru kabur setelah tim pembersihnya Billy tiba di sana. Raphael mengajak Jess melihat pohon suci yang sudah berusia ratusan tahun. Ternyata di dalam pohon ini, Raphael menyembunyikan jurnal yang terkait dengan penelitiannya selama puluhan tahun tentang harta karun. Ternyata, kalung yang digunakan Jess ini warisan dari ibunya Raphael, anggota putri ular berbulu. Dari puluhan pakar yang dia temui, hanya ibunya Jess yang percaya dengan hasil penelitiannya Raphael. Eden dan Tasha tidak menduga akan disergap tim FBI. Sementara itu, Oren bertemu kembali dengan Liam yang sudah menunggu di rumahnya. Liam terkejut setelah mengetahui Jess ada di Meksiko. Kembali ke Jess yang menyusun ketiga reliknya seperti puzzle. Sesuai dengan jurnal yang telah dibuat oleh Raphael, ternyata tanda X itu bukanlah lokasinya, namun simbol suku Maya untuk langit. Disinilah Jess menyadari para pelindung harta karun itu menunjukkan kepada mereka lokasi harta karunnya melalui rasi bintang. Gambar sungai itu adalah Bima Sakti, dan titik-titiknya adalah bintang. Dari mulai Orion, Belt hingga Ursa Minor. Faktanya, suku Aztec, Maya, dan Inca punya satu kesamaan sebagai pakar perbintangan. Melalui aplikasi perangkat lunak triangulasi GPS, mereka bisa menetapkan posisi topografi di daratan berdasarkan bintang di langit. Setelah diselaraskan, Jess menemukan lokasi yang disebut Devil's Swamp, yang berada tidak jauh dari sungai Mississippi. Tiba-tiba, si gondrong muncul di sana. Bukan anteknya Salazar seperti yang disebutkan Billy, justru dia mengaku sedang menghentikan Salazar. Ternyata Salazar bukanlah nama orang, tapi sebagai julukan atau jubah dari pemimpin kelompok pemburu harta karun sejak zaman Mesir kuno. Dan tiba-tiba, Jess dipaksa keluar oleh Billy dari tempat persembunyiannya, atau ayahnya akan dibunuh. Ternyata dia sudah tahu tentang Devil's Swamp. Jess terpaksa menyerahkan dirinya. Good girl. Jurnal Raphael dirampas oleh Billy, sedangkan ponsel milik Eden yang sebelumnya dipegang oleh Jess sengaja disimpan di tasnya Casey tanpa sepengetahuan mereka. Sementara itu, Liam dan Oren datang ke markas FBI untuk melaporkan pembunuhan terhadap Miles. Namun ternyata jasadnya tidak ditemukan di rumahnya Liam. Untuk membuktikan omongannya benar, Oren siap melakukan tes poligraf bahwa dia pernah diculik oleh Billy dan dia juga yakin Billy saat ini sedang menyekap Jess. Ternyata Tasha dan Eden digiring juga ke markas FBI. Giliran Tasha yang diinterogasi oleh agen Ross. Karena Oren dinyatakan lolos tes poligraf, agen FBI ini meminta Tasha berkata jujur. Meski atasannya yakin Jess telah membunuh Peter, tapi dia tidak yakin dan menurutnya Billy adalah dalang dari semua ini. Untuk membuktikan tujuannya hanya ingin membantu mereka, agen FBI ini melepaskan Tasha dan memberinya kartu nama. Tiba-tiba, 4 sahabat ini bertemu setelah dibebaskan kembali. Mereka mulai khawatir karena Jess sulit dihubungi. Tasha akan coba melacak posisinya melalui email ponsel Eden yang dibawa oleh Jess. Di atas pesawat pribadinya, Billy mengecek jurnal milik Raphael yang dia yakini ada petunjuk penting untuk menemukan lokasi harta karunnya. Sementara itu, Jess berusaha mengambil ponsel Eden yang disimpan di tasnya si Casey. Dari pensilnya Raphael, bos mafia ini menemukan jarum yang disembunyikan di dalamnya. Jess digeledah oleh Casey karena posisi tasnya berubah. Saat kencan pertamanya dengan Dr. Zeke, dia membawa bunga yang terbuat dari bungkus permen yang mengandung pewarna jingga untuk membantu Ross mengungkap kasus kematian Peter. Tapi atasannya Hendrik tetap memaksanya untuk menangkap Jess meski dia sangat ragu. Ingin totalitas mendukung agen FBI ini, Zeke mengajaknya ke rumah Peter untuk mencari jejak darahnya Miles. Di waktu yang sama, Dario dan temannya ini kembali ke TKP karena mereka belum membawa ponselnya Miles. Jess segera mengirim pesan SOS ke ponselnya Mina meski ponsel itu langsung dirampas oleh si Casey. Sedangkan Billy mengambil kalung yang digunakan oleh Jess. Dan ternyata itu bukan sembarang kalung, tapi kompas kuno yang bisa digunakan untuk menemukan titik lokasi harta karunnya yang ada di rawa iblis.
Ternyata Mina menerima pesan darurat dari ponselnya Eden. Dan karena itu dia menghubungi Oren. Setelah mengetahui Jess sedang diculik, lokasinya dikirimkan kepada tim. Jess terdeteksi berada di Teluk Meksiko. Untuk mengetahui lebih detail, Tasha menggunakan antena jadul yang dihubungkan ke dongle. Ternyata Jess berada dalam pesawat milik Billy yang sedang terbang menuju Mississippi. Tim memutuskan untuk segera menyusul ke sana. Sementara itu, Ross dan Zeke tiba di rumahnya Liam untuk mencari jejak pembunuhan. Tak berselang lama, Dario dan temannya tiba di sana untuk mengambil ponselnya Miles. Dan tiba-tiba, Try calling it. Dario berhasil lolos, sedangkan anak buahnya mampus diterjang timah panas. Kembali ke tim, Liam kembali diingatkan dengan pesan kakeknya yang berbunyi, tidak ada harta yang lebih berharga daripada waktu. Setelah diuraikan lebih jauh, mereka berhasil memecahkan pesan sesungguhnya. Tasha berhasil meretas kamera keamanan yang menampilkan Jess dan ayahnya di sebuah hanggar. Karena mereka akan pergi menggunakan speedboat yang tidak mungkin dikejar dengan tongkang. Tasha langsung menghubungi agen Ross untuk minta bantuan. Lagi-lagi, agen Hendrik tidak setuju dengan rencana Ross untuk menangkap Billy. Tapi keputusannya berubah setelah dia melihat rekaman CCTV yang menampilkan Billy dan antek-anteknya sedang menyekap Jess dan ayahnya. Berbekal kompas kuno itu, Billy menugaskan anak buahnya untuk mempersiapkan kapal. Sementara itu, Liam menemukan pesan penting dari kakeknya bahwa si Billy bukanlah pemburu harta karun, tapi akan menghancurkan harta karunnya. Crash S Nostrum adalah semacam komplotan rahasia dan pimpinannya adalah Salazar. Dan Billy adalah anggotanya. Peter dibunuh karena hampir mengungkap jaringan kejahatan mereka. Tiba di atas pesawat, agen Ross dan Hendrik tidak menemukan siapapun. Tasha menyebut mereka sedang bergerak menuju lokasi harta karun yang ada di rawa iblis. Saat Hendrik memegang permen dengan warna jingga, disinilah agen Ross ini sadar Hendriklah yang telah membunuh Peter. Karena itu juga dia memaksanya untuk menangkap Jess. Ross memaksa dia memborgol tangannya sendiri. Setelah itu, dia menghubungi tim kepolisian untuk menangkapnya, sedangkan dia sendiri mengejar Billy ke rawa iblis. Tiba di lokasi, Ross sudah menyergap Billy, tapi di luar dugaan, ini yang terjadi. Ternyata si Hendrik ini dikenali Rafael sebagai Salazar. Salazar. You killed her! Why are these two still alive? I'll stab you in the back next. Setelah Salazar menusuk agen Ross dengan pedang, mereka pergi untuk menemukan lokasi harta karunnya. The wayfinder says to head south. Sementara itu, Eden dan teman-temannya baru tiba di lokasi. Mereka disergap anak buahnya Billy. Who do you think called that FBI agent? Ketika mereka akan dieksekusi, agen Ross menembak mereka lebih dulu. Oren dan Tasha akan membawa agen FBI ini ke rumah sakit, sedangkan Liam dan Eden pergi untuk menyelamatkan Jess. Situasi mulai mencekam karena datangnya kabut kematian di tengah-tengah rawa iblis. I've never seen fog this thick. Ignore them. Keep going. Salazar menyebut akan menghancurkan harta karun itu karena dia menilai akan mendatangkan konflik dan perang jika fakta sejarah yang sesungguhnya terungkap. Nothing more dangerous than the truth. Gracias, Nostrum. Dalam perjalanan, Oren berusaha menghubungi 911 karena kondisi Ross yang makin memburuk. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Tiba-tiba mereka temukan beberapa kerangka mayat manusia dan sebuah coyote yang disebut Rafael sebagai jebakan. Anak buah Billy yang serakah ingin merampas Jamrud, tapi tiba-tiba Hector, you okay? Hector? si Casey tertembak, sedangkan Jess dan Rafael berhasil kabur. What do we do? Sebelum harta karunnya dihancurkan mereka, Jess dan ayahnya akan mengeluarkannya terlebih dulu. Tiba di depan patung Mesoamerika, mereka bingung ke arah mana harus melanjutkan perburuannya. Sampai mereka memutuskan untuk lanjut ke arah kiri karena searah. Karena ponsel agen Ross berdering, Tasha langsung meminta bantuan Dr. Zeke untuk menyelamatkan Ross.
Sementara itu, Salazar dan antek-anteknya melanjutkan perjalanan sesuai dengan gelang yang mereka temukan. They went that way. Zeke menyuruh Tasha menusuk dadanya Rose dengan pulpen agar Rose bisa bernafas. Pull over. Ketika Jess dan ayahnya makin dekat ke lokasi harta karunnya, ini yang terjadi. Mereka tidak menyadari adanya coyote, dan kini mereka terjebak di dalam kerangkengnya. Agen Rose kembali bernafas meski kondisinya masih kritis. Tak berselang lama, ambulan datang untuk membawa Rose ke rumah sakit. Penyesalan bagi Raphael dan Jess karena perburuan harta karun telah menghancurkan keluarga mereka. Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab mereka yang diwariskan secara turun-temurun untuk melindungi harta karunnya. I'm the one that stole the boxes from Billy. I should have been with you. Tiba-tiba, Eden dan Liam datang untuk menyelamatkan keduanya. We're gonna make a lever. Giliran Salazar dan Billy yang dihadang coyote. See, that's safe now. Setelah perjuangan yang cukup berat, Jess dan Raphael berhasil lolos dari perangkapnya. Liam tidak mau sejarah pribumi yang hilang ratusan tahun akan dihancurkan selamanya oleh si Billy dan Salazar. Eden pergi untuk minta bantuan, sedangkan Liam, Raphael, dan Jess melanjutkan perjalanan. Casey mengaku tidak sanggup karena luka tembak di kakinya. Tak diduga, ini yang dilakukan Salazar. Dia menganggap Casey sebagai beban. Kini, Billy yang menjelma menjadi Salazar selanjutnya. Tidak peduli meski ini jebakan, Raphael nekat memasukkan tangannya. Dan ini yang terjadi. Good point. Mereka masuk setelah Billy melepaskan tembakan. Untuk menuju ruangan harta karunnya, Jess harus memecahkan teka-tekinya terlebih dulu. Mereka fokus dengan simbol suku Aztec, Inca, dan Maya. Liam bergerak lebih dulu disusul dengan Raphael ke titik suku Maya. Meski benda itu bergerak, mereka masih aman. Giliran Jess yang harus bergerak ke titik suku Aztec. Lompatan terakhirnya berhasil membuka pintu ruangan harta karun. Disinilah para putri ular berbulu menyembunyikan harta karunnya yang harus mereka lindungi. What is it? Ketiganya sangat takjub, terutama dengan sosok Melins. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Ternyata si Billy menggunakan bahan peledak. Sebelum dia membakar seluruh tempat ini, Jess segera mencegahnya. Untung saja Raphael masih hidup meski sempat tidak sadarkan diri. Just a dream. Singkat cerita, militer Meksiko datang ke lokasi ini menangkap Billy dan mengamankan situs tersebut. We just made history. Seluruh harta karunnya diamankan di sebuah museum khusus yang jauh lebih aman untuk dipamerkan. Secara khusus, lukisan wajah ibunya Jess dipajang sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Your mom is loving this. Tiba-tiba, Liam menunjukkan kaset yang berisi rekaman kakeknya tentang lokasi harta karun lainnya. Lantas, apakah mereka akan kembali beraksi? Namun, setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.